Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan akan datangnya badai multidimensi. Jadi mungkin badai debu, badai salju, badai angin yang akan menerjang pepohonan, rumah-rumah, tempat ibadah, sekolahan. Badai tersebut akan menerjang ke daerah-daerah yang banyak maksiatnya. Maksiat apa saja? Yaitu riba. Banyak orang yang melakukan peminjaman kepada bank ataupun kepada bank pelacit atau bank yang menawarkan bunga rendah maupun menjanjikan bunga yang sedikit. Kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, dan semua macam kredit yang tentunya memberikan keuntungan kepada kreditor. Kemudian yang kedua, banyak sekali perzinaan, perselingkuhan, mengumbar hawa nafsu, apalagi di video. Zina banyak sekali macamnya. Zina terhadap lawan jenis, ada lagi zina homoseks dengan sesama jenis, lesbian dengan binatang, dengan anak kecil, pedofil, dengan banyak orang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kemusyrikan. Banyak orang yang mencari jalan pintas untuk menjadi kaya lewat pesugihan. Dengan pesugihan Roro Kidul, pesugihan Gunung Kawi, pesugihan banyak sekali. Maka Allah akan menurunkan
malaikatnya untuk memberi peringatan. Saking sayangnya Allah kepada manusia, sebelum memberi azab yang besar, Allah memberikan peringatan. Peringatan lewat angin, lewat gempa kecil, lewat banjir, lewat kebakaran, supaya manusia segera kembali bertobat, nyuwun ampun, nyuwun ngapura, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking banyaknya orang yang melakukan itu, maka Allah mengirimkan malaikatnya memberi jeweran, memberi peringatan. Ini termasuk proses pembersihan manusia. Nanti kalau sudah diberi peringatan oleh Allah kok tetap berlangsung, tetap melakukan maksiat-maksiat itu, maka Allah menurunkan azab. Dan azab itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang telah maksiat, tetapi juga diberikan kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang giat beribadah di daerah itu. Karena mungkin di daerah itu para alim, para ulama, pondok pesantren, atau orang yang mengerti tentang agama tidak mau mengambil resiko, tidak mau memberikan nasihat, tidak mau mengajak kepada kebaikan, yang akhirnya Allah menurunkan azab atau siksa secara menyeluruh. Tentunya orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu nanti akan diberikan, yaitu siksa ataupun dijadikan kurban. Dan para jin, para iblis telah menantikan makanan-makanan berupa sukma maupun roh orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang tidak beriman. Untuk orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang mati jadi kurban, insya Allah Allah akan mengampuni orang-orang yang beriman itu apabila telah atau pernah memberikan nasihat, pernah memberikan suri tauladan, telah memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka yang telah bermaksiat. Bagaimana supaya azab itu tidak terlaksana? Bagaimana supaya peringatan itu tidak terkena kepada daerah-daerah tersebut? Yaitu tentunya dengan banyak
bertaubat. Bagaimana caranya bertaubat? Pertama adalah dengan mandi taubat. Sehari jam 12 malam mandi taubat dengan niat yaitu mohon ampun kepada Allah atas segala dosa, semua dosa yang kita lakukan. Dan sholat hajat. Yang kedua, sholat hajat. Yang ketiga, membaca istighfar 100 kali, 1000 kali, atau 10.000 kali, supaya dosa-dosa kita rontok, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang keempat, kita tidak mengulang perbuatan maksiat itu lagi. Dan yang kelima, kita terus memperbaiki diri. Hadirin para sami'in, sami'at yang berbahagia, karena azab itu akan terjadi banyak sekali di tahun 2025 ini, maka kita harus berhati-hati. Pertama, kita harus taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita harus selalu beribadah, beramal kebaikan, terutama bersedekah kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan badai multidimensi itu tidak terjadi di daerah kita. Dan yang banyak sekali maksiat adalah di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah Malang, daerah Barat, Jakarta, Bogor. Maka kita harus berhati-hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.